adalah Ya Allah, ya. terus salah anak kuno nih. Nah, silakan kalian lihat video ini sebentar ya. Tadi kan menara udah dibangun tuh tinggi-tinggi, kemudian dirobohkan temannya, perasaannya sedih, kesal, sakit hati ya. Nah sekarang coba kalian lihat video ini sebentar. Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jeron, come on up, please. I'm going to give Jeron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jeron? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige? Resilience means if you make the toy fall down, it will come back up very, very fast. Very nice. Oke, mau minta tanggapan untuk videonya, silakan. This is the moment that Heather Dornaton brutally slammed into the ground on the last lap. Silakan Marina, apa yang kamu lihat dari video tersebut? Kamu refleksikan isinya. Saya melihat ada anak-anak yang berkumpul, kemudian mereka memainkan permainan, memiliki boneka mainan, dan berusaha menjaga. Kemudian ada temannya yang menjatuhkan boneka itu. Lalu rasanya sedih, Apa yang terjadi pada boneka tersebut? jatuh, Kemudian, kemudian dia bangkit lagi karena dia bisa berdiri lagi. oke, bagus sekali ya Marina. Itu kita untuk Marina dulu ya. Ada yang mau menyampaikan yang lain? Ada yang mau menyampaikan? Selanjutnya, oke ya, kita cepat-cepat ya. Satu lagi videonya silakan. Ini masih berhubungan dengan resiliensi. Apa itu resiliensi? Into the ground on the last lap of a 600-meter race. She was over that Heather Dornaton. This is the moment that Heather Dornaton brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-meter race. She was overtaken from second place when the other runner's foot tripped her, Just clipped her heel. She went down. completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to bring it home. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's when something absolutely remarkable happened. Heather got up and started chasing down the pack. Dornan is flying down the back stretch. She's catching up. She is going to catch Von Dor, and she may catch the leader. Wow. She's got 5. This is a bitchy effort. Von Dornan. Can she pull it out? She's moving it through. Dornan coming down the stretch from the outside. Dornan is coming out strong. Oke, silakan satu orang atau siapa yang mau merefleksikan video tersebut. Nurjana? Mohon maaf Ibu ya. Ya, tidak apa-apa Ibu Dina. Kapan lagi? Pendapat saya tadi kan itu lomba lari itu. Dalam perlombaan siapa yang kuat, siapa yang itu harus pasti menang kan. Jadi tadi ada satu peserta jatuh dia. Akhirnya dilewati oleh pelari yang lain. Tapi dia masih punya semangat Bu Nina. Nah, itu dia. Walaupun jatuh dia punya semangat. Iya. Pelari lagi. Akhirnya dia yang menang. Akhirnya dia yang menang.
Betul sekali, tepuk tangan untuk sana ya. Luar biasa ya. Jadi seperti itulah resiliensi itu. Resiliensi itu adalah daya lenting ya, daya lenting. Bukan hanya bagaimana kita bangkit dari keadaan ketika kita terpuruk, tapi bagaimana ketika kita terpuruk, kita bangkit, kemudian kita berusaha lebih giat lagi. Itulah namanya resiliensi. Jadi kita harus mempunyai pikiran dan sifat seperti ini ya, agar kita bisa meraih masa depan kita. Kalau kita misalnya mudah sensitif, kemudian kita dikritik, kemudian kita jatuh, kita nggak mau bangkit lagi, itu kan merugikan diri sendiri. Betul nggak? Betul. Betul. Oke, nah lihat berapa banyak teman-teman kalian yang dibully, ya, dia nggak mau sekolah, kemudian dia sampai ada berita kemarin ya, ada yang bunuh diri di kelasnya. Nah itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai daya lenting ya. Itu sangat penting resiliensi. Pak, itu singkat aja Pak ya. Oke. Nah, Ibu ada cerita. Ini ada anak A dan anak B ya. Ini kembar. Anak kembar ini tumbuh dalam keluarga yang broken. Ibunya melarikan diri ya, tidak tahu kemana lagi. Ayahnya ini mempunyai sifat yang sangat kasar, pemabuk, judi ya, bekerja juga tidak tetap, kadang bekerja kadang tidak. Nah, hasilnya adalah anak kembar ini, si A ini ya, dia tumbuh menjadi seperti ayahnya karakternya, kasar, pemarah, pemalas ya, kemudian suka melanggar aturan sekolah. Nah, namun anak si B, dia memilih menjadi anak yang bertumbuh dengan sehat. Dia tidak mau seperti ayahnya. Dia tumbuh menjadi anak yang baik ya, yang sabar, kemudian tidak seperti ayahnya yang pemarah. Nah, kira-kira menurut kalian apa penyebab perbedaan dari kedua anak tersebut? Ada yang bisa jawab? Uning? Bagaimana? Silakan. Terima kasih guru. Ya. Mungkin dari daya lentingnya tadi. Dari daya lentingnya. Kenapa seperti itu? Artinya ada perbedaan dari segi daya lentingnya itu. Dari A itu cenderung berpasrah diri atau mengikuti alur seperti itu. Tapi dari anak B itu ada perlawanan terhadap lingkungan. Terima kasih ya Uning ya. Jawabannya bagus sekali ya. Jadi berarti kata Uning tadi, anak si A ini lebih ke pasrah. Oh ayah saya seperti ini, ya udah saya seperti ini aja. Saya nggak mau ayah saya kan seperti ini. Kenapa saya harus menjadi orang yang berbeda seperti itu? Tapi anak B memilih ya dan berpikir, kenapa ayah saya seperti ini? Saya nggak mau seperti dia. Akibatnya saya bisa lihat dari ayah saya, dia dijauhi. Banyak orang nggak suka sama dia misalnya. Ya, jadi inilah pilihan yang berbeda. Walaupun anak tumbuh dalam keluarga yang broken, tapi mereka bisa pilih kok, bisa pilih. Walaupun itu adalah tugas yang sangat berat bagi seorang anak ya. Nah, kalau kalian mengalami hal yang seperti itu, kalian cari gurunya untuk tempat curhat ya, atau orang dewasa lainnya yang bisa dipercaya seperti itu, yang bisa mengarahkan kita ya, membimbing kita ya, sehingga kita tidak terpuruk lebih lama, bahkan jauh lebih buruk dari ayah kita sendiri seperti itu ya. Nah, ini adalah fixed mindset dan growth mindset ya. Coba ibu mau Nindira yang baca, yang sebelah kanan itu, kiri itu fixed mindset dan sebelah kanan adalah growth mindset ya. Fixed mindset itu adalah pola berpikir tetap, sedangkan growth mindset adalah pola pikir bertumbuh. Silakan Nindira. Ya, silakan dibaca yang bagian fixed mindsetnya aja. Coba. Kesuksesan. Saya bisa sukses jika punya bakat. Kegagalan, saya menyerah. Kesulitan, saya tidak bisa. Masalah, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Kritik, saya sakit hati.
Oke, yang sebelahnya saya mau laki-laki yang baca. Silakan bapak yang di sana. Ya, nah, itu yang pakai jam tangan hitam. Siapa namanya nak? Oke, Andika silakan. Ya, Sebelah kanan. Ya betul. Kesuksesannya saya bisa sukses dengan berusaha. Kalau kegagalan saya akan coba lagi. Kesulitan saya belum bisa. Masalah solusi apa yang bisa saya upayakan? Kritiknya terima kasih, saya akan memperbaiki. Nah, kira-kira di antara kedua bagian ini mana yang lebih baik? Romance. Ya, biar sebelah kanan ya. Kenapa? Karena ini ada usaha gitu ya. Ada usaha dan mau untuk berkembang. Nah, coba ini sebenarnya di itu kan Pak, dikasih itu ya. Kita lihat kan Pak ya. Nah, jadi semakin kita mengalami masalah dan kita tidak berputus asa, maka otak kita mau berkembang mencari solusinya, maka otak kita juga akan berusaha mengatasinya ya. Jadi otak kita ketika kita sedang menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak kita sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru. Nah, yang terkait dengan keterampilan dan pengetahuan tersebut. Jadi ketika kita pasrah, maka otak kita tidak akan berkembang. Tapi kalau kita mau berusaha, maka otak kita akan membentuk saraf yang baru mengenai informasi tersebut. Seperti itu, next. Oke, ini perbedaan antara pujian dan diberi dukungan. Ada bedanya ya anak-anaknya. Coba silakan. Nah, ini contohnya. Dewi, tolong dibaca sebelah kiri. Ada Dewi? Masuk nggak Dewi? Dewi. Dewi silakan dibaca sebelah kirinya nak. Kalau pujian silakan maju nak kalau nggak kelihatan nak. Maju aja. Maju. Ayo sini maju, jangan malu-malu ya. Nah ini nih kalau kita malu kita lawan. Kita nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Semua orang berawal dari malu. Ya kan jangan malu-malu itu. Kalau kamu malu-maluin bukan malu. Ya silakan sebelah kiri. Yang ini Bu. Iya, suaranya yang lugas ya, yang tegas suaranya. Coba. Iya. Raisa. Ini Bu. Ya. Coba tangannya nggak usah seperti ini ya. Matanya fokus ke depan. Ya. Global dan fokus pada orang. Kamu hebat. Sudah sini. Yang bawahnya aja dibaca nak. Nah, yang di bawahnya ibu bangga padamu. Ibu bangga padamu. Bapak ibu senang kamu mau dengar nasihat kami. Wah, suaramu merdu sekali. Iya. Kamu memang anak batu, tidak pernah mengecewakan. Oke. Terima kasih Dewi. Ya, enggak malu kan? Selalu latihan. Coba silakan. Andika, baca lagi. Lupa nama yang lain. Silakan Andika. Kamu sudah bekerja keras. Ya. Kamu layak prestasi itu. Ya. Kamu pasti bangga pada dirimu. Ibu bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Kamu sudah berlatih sangat keras. Kamu pasti bisa. Semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba terus. Nah, ada perbedaan kan di kalimatnya? Coba Heldina bisa jelaskan sama ibu. Apa perbedaan dari kedua kalimat tersebut? Sama-sama positif. Apa perbedaannya? Bagaimana? Kamu hebat, tapi yang satunya kamu sudah bekerja keras. Kemudian kamu layak dapat prestasi itu. Bisa? Apa perbedaannya? Terdapat pada konteks kalimatnya, betul nggak? Yang satunya itu dia hanya muji, kamu hebat. Gitu. Tapi yang keduanya dia ada motif di belakangnya. Kenapa dia bisa hebat? Karena dia bekerja keras. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke, nah, ketika kita punya teman yang sedang bermasalah, misalnya ada teman kita yang curhat sama kita ya,
kita akui, yang pertama harus kita lakukan adalah kita akui usaha mereka, kemudian kita boleh mengkritik dengan baik yang membangun, kemudian kita apresiasi lagi. Nah sekarang ibu tugaskan kalian berkelompok, satu kelompok 2 orang ya, yang satunya jadi A, yang satunya jadi B. Yang A ceritakan masalahnya dan usaha yang dia lakukan dari keterpurukannya. Yang B memberikan respon dengan teknik burger ini. Coba silakan. Oke ya. Oke, sudah Primo Mori. Nah, ya. Free memory. Oke ya. Ibu senang sekali ya, sudah semua tadi ya, kalian sudah berinteraksi sangat bagus dalam kelompoknya ya. Jadi itu tidak hanya kalian praktekkan di sini, tapi ketika kalian punya teman yang menghadapi masalah dan curhat sama kalian, kalian jangan sepelekan ya, jangan malah dilemahkan lagi. Kalian dengarkan dengan baik, kalian kasih apresiasi, kemudian kalian boleh mengkritik yang membangun, tapi setelah itu kita apresiasi lagi supaya dia terus semangat membuat pembaharuan dalam usahanya. Seperti itu ya. Nah, sudah hampir 40 menit ya anak-anak ya, tidak terasa. Ibu mau kalian menyampaikan hasil yang kalian dapatkan hari ini. Apa yang sudah saya dapatkan ya, kemudian materi apa yang sudah saya pelajari hari ini ya, kemudian ibu mau kalian menggambarkan perasaan kalian ya. Kalian boleh tulis di kertas ini ya, ibu bagikan ya, sebutkan ya. Nah kemudian kita akan tempelkan di dinding ini ya. Iya. Ya silakan anak-anak. Oke. Sudah Bu. Oke sudah ya. Iya. Oke terima kasih. Nah ya, semoga apa yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan minggu depan kita bertemu dengan layanan klasikal dengan tema yang berbeda lagi ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian yang luar biasa. Ibu sangat senang ya mempunyai murid kalian ya. Tidak apa-apa kita salah, yang penting kita harus terus mau mencoba. Oke, terima kasih anak-anak ibu tersayang. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentari dulu. Ya. Oke, kita kasih aplaus untuk Bu Nina ya. Wah, saya bangga kalau dapat yang guru BK yang seperti ini gitu Bapak Ibu gitu ya. Nah, lengkap dengan semua media